Jumpa lagi dengan channel Carduk Campur Aduk ABS. Kali ini admin akan membahas 7 artis penyanyi populer Indonesia yang berpulang di usia muda, pada saat karir dan prestasinya di atas puncak kejayaan. Semoga mereka di sorga bahagia, amin. Dan saya mohon buat yang menonton, semoga berkenan memberikan doa hadiah surat Al-Fatihah buat mereka. Yang pertama ada Nika Ardila. Salah satu penyanyi legendaris Indonesia yang meninggal di usia muda adalah Nika Ardila. Mojang Bandung ini meninggal pada usia 19 tahun, ketika sedang berada di puncak popularitasnya akibat kecelakaan lalu lintas. Kematian Nika Ardila sempat membuat heboh dunia hiburan. Setelah dimakamkan di hari yang sama dengan peristiwa kecelakaan itu, banyak fans yang masih menangisi kepergiannya selama beberapa hari di kediaman Nika Ardila. Bahkan hingga hari ini, peringatan hari ulang tahun dan peringatan kematian Nika Ardila masih sering dilakukan oleh para fansnya. Yang kedua ada Alda Risma. Alda Risma lahir di Bogor, tanggal 23 November tahun 1982 ini meninggal pada usia 24 tahun. Penyanyi yang sempat digadang-gadang akan menjadi The Next Nika Ardila, ditemukan telah meninggal dunia di sebuah kamar hotel pada Desember tahun 2006 silam. Saat itu ditemukan banyak bekas suntikan di tubuh Alda yang mengakibatkan dugaan kematiannya adalah overdosis. Tak lama kemudian, penyelidikan menyatakan bahwa Alda meninggal diduga karena kesalahan prosedur penyuntikan. Terlalu banyak zat yang disuntikan ke tubuh Alda Risma yang dilakukan oleh Ferry Surya Prakasa. Yang ketiga Abim Nesti. Dangdut merupakan satu genre musik paling favorit bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Bahkan dangdut menjadi musik yang berkembang cukup pesat di tanah air hingga sekarang. Nama Abim Nesti sangat dikenal dengan lagu Si Pangeran Dangdut. Album pertama Abim Nesti bertajuk Amir Asongan, merupakan awal mula perjalanan karir sang pangeran dangdut. Bisa dikatakan Abim merupakan satu-satunya penyanyi anak-anak yang karirnya cukup cemerlang lewat jalur dangdut di dunia hiburan tanah air. Namanya baru populer sejak merilis lagu Pangeran Dangdut. Bahkan ayahanda Abim Nesti, yang bernama Wiwin Nesti, bisa membeli mobil baru dari royalti album keduanya ini. Abim kemudian merilis album Ku Genggam Dunia, dengan aliran berbeda dari sebelumnya. Di dalam pembuatan video klip lagu ini ia berduet dengan Poppy Mercury. Namun sayang, belum sempat ia menggapai karir setinggi-tingginya. Abim Nesti harus menghembuskan napas terakhirnya di usianya yang masih belia, yakni 16 tahun. Dia mengalami kecelakaan maut di Cikampek, Jawa Barat, pada tanggal 19 Agustus tahun 1995. Yang keempat ada Poppy Mercury. Poppy Yusfidawati lahir pada tanggal 15 November tahun 1972 adalah penyanyi rock berkebangsaan Indonesia. Poppy Mercury populer pada era 90-an lewat lagu Surat Undangan dan lagu Antara Jakarta dan Penang. Nama Mercury sendiri terinspirasi dari seorang penyanyi yang merupakan vokalis grup musik Queen, Freddie Mercury, yang juga menjadi idolanya. Poppy meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus tahun 1995 di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung akibat komplikasi MAH, bronkitis, radang tenggorokan atau yang lebih dikenal dengan difteri serta rematik yang dideritanya. Poppy Show terakhir kalinya di acara Pekan Raya Padang, tepatnya tanggal 2 Agustus tahun 1995. Sebenarnya kondisi kesehatan Poppy sebelum berangkat sudah menurun dan ia pun berencana membatalkan show-nya, tetapi panitia mengingatkan akan banyak penonton yang kecewa jika Poppy tidak hadir. Akhirnya Poppy pun mengabulkan permintaan panitia demi profesional kerja dan rasa cintanya yang begitu besar kepada para penggemarnya. Karena kondisinya makin memburuk, Poppy pun dilarikan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, dan pada hari Senin tanggal 28 Agustus tahun 1995 pukul 6.30 waktu Indonesia Barat Poppy pun menghembuskan nafasnya yang terakhir setelah sebelumnya sempat tak sadarkan diri. Almarhumah Poppy dikebumikan di TPU Sirna Raga Bandung. Yang kelima Andi Liani. Andi Liani adalah penyanyi rock Indonesia kelahiran Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Namanya dikenal pada awal 1990-an. Awal karir bermusik diawali dengan bergabung dalam grup musik Z Liar pada tahun 1988. Bersama grup ini, 3 single yaitu Fitnah, Tragedi, dan Cacing Tanah dirilis. Ia juga sempat menjadi vokalis Elpamas menggantikan posisi Eki Lamoh walau tidak sampai mencetak album. Pada tahun 1991 ia merilis satu album single dengan lagu Satu Cita. Selanjutnya ia bergabung bersama Pai, Ronald Fristianto, dan Once membentuk Vargat 727, dan merilis mini album 1000 Angan, 1991. Album solo pertamanya adalah Misteri, di bawah label Win Records. Salah satu lagunya, Sanggupkah Aku, mengangkat namanya ke pentas nasional, juga mendapatkan penghargaan BASF Award The Best Selling Album, Sanggupkah, pada tahun 1993.
Setahun kemudian keluar album solo kedua, Antara Kita, dengan hit berjudul sama, Antara Kita. Kemudian ia kembali menggarap satu album baru lagi. Namun pada malam tanggal 24 Juli tahun 1995 dia mengalami kecelakaan mobil. Akibat insiden malam itu, nyawanya tidak tertolong akibat mobil yang dikendarainya menabrak sebuah pohon di daerah Karawang. Tubuhnya pun terjepit di antara kursi mobil dan setir. Baru dua lagu yang ia selesaikan yaitu, Ingin Rasanya, dan Aku vs Kamu. Kemudian dibuatlah album yang diberi nama Cendera Mata, sebagai bentuk penghormatan kepada sosok penyanyi rock legendaris itu. Lagu-lagu yang ada di album pertama, Misteri, dan Antara Kita, pun beberapa dimasukkan ke dalam album Cendera Mata. Yang keenam ada Galang Rambu Anarki. Galang Rambu Anarki lahir pada tanggal 1 Januari tahun 1982 adalah seorang gitaris dari band Bunga dan putra dari musikus kenamaan Iwan Fals. Galang mengikuti jejak ayahnya terjun di bidang musik. Walaupun demikian, musik yang ia bawakan berbeda dengan yang telah menjadi ciri khas ayahnya. Galang kemudian menjadi gitaris grup band Bunga dan sempat merilis satu album perdana menjelang kematiannya tahun 1997. Nama Galang juga dijadikan salah satu lagu Iwan Fals, berjudul Galang Rambu Anarki pada album Opini, yang bercerita tentang kegelisahan orang tua menghadapi kenaikan harga-harga barang sebagai imbas dari kenaikan harga BBM pada awal tahun 1982, yaitu pada hari kelahiran Galang, tanggal 1 Januari tahun 1982. Galang meninggal pada April tahun 1997. Galang ditemukan tak bernyawa di kamarnya. Banyak versi tentang kematiannya. Iwan Fals sendiri sudah menjelaskan bahwa Galang mempunyai asma akut. Namun media curiga Galang meninggal karena overdosis. Yang ketujuh ada Rian Hidayat. Rian Hidayat lahir pada tanggal 11 September tahun 1970 adalah seorang aktor Indonesia yang populer pada tahun 90-an. Terutama karena berperan sebagai Lupus dalam film Lupus. Rian Hidayat berdarah Republik Ceko dari ibunya. Ayahnya bernama Insinyur K.A. Hidayat yang merupakan orang Indonesia dan ibunya bernama Eva Jarijova Hidayat yang berasal dari Republik Ceko. Rian memulai karirnya sejak kecil dalam film Anna Maria. Rian Hidayat juga populer karena kabar kedekatannya dengan penyanyi legendaris Nika Ardila. Rian meninggal dunia pada tanggal 8 Februari tahun 1997 karena sakit tipus. Ia kemudian dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Itulah informasi deretan artis populer Indonesia yang berpulang di saat puncak karirnya. Ya, semoga mereka di sorga bahagia. Kalau suka boleh subscribe, like, share, and comment.